Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan Kedudukan DSN MUI sebagai Lembaga Fatwa dan Kedudukan Fatwa DSN MUI dalam Sistem Hukum Nasional. Kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Faris Wahdani, Nurul Iza, Muhammad Dani Lutfi Maulana, dan Nur Indah Ainitias. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian fatwa. Yang kedua, landasan hukum DSN MUI sebagai lembaga fatwa. Dan yang ketiga, kedudukan fatwa DSN MUI dalam sistem hukum nasional. Dan yang keempat, yaitu simpulan. Dalam pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian fatwa. Pengertian fatwa secara etimologis ada 3, yaitu yang pertama, petuah, yang kedua, nasihat, yang ketiga adalah jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dan pengertian fatwa dalam terminologi usul fikih. Fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dengan kata lain, fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi sebuah persoalan hukum. Sifat fatwa adalah tidak mengikat. Karena itu, ia tidak memiliki konsekuensi dan akibat hukum yang ketat. Dengan ungkapan lain, jika fatwa itu diabaikan oleh seorang peminta fatwa, maka negara tidak dapat memaksakan untuk melakukan atau meninggalkannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang selanjutnya, landasan hukum DSN MUI sebagai lembaga fatwa. Dasar MUI dalam penetapan hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, Indonesia adalah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Sebagian hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Cirebon merupakan salah satu buktinya, sebab sebagian hukum Islam telah hidup dan berkembang di masyarakat sejak zaman kerajaan-kerajaan tersebut hingga zaman kemerdekaan. Dan secara yuridis sebagian hukum Islam telah dilaksanakan, namun penerapan prinsipnya berangsur-angsur dalam pengundangan hukum Islam di Indonesia. Di sisi yang lain, Indonesia merupakan salah satu negara yang situasi dan kondisinya sesuai dengan pemikiran salah satu imam yang keempat, yaitu Imam Syafi'i. Landasan hukum DSN MUI sebagai lembaga fatwa menggunakan pertimbangan hadis Nabi dan dasar dalam Al-Quran seperti dalam contoh kasus penerapan hukum Islam MUI yang nyata-nyata sangat bersinggungan dengan interaksi sosial. Salah satunya ialah penetapan hukum makruh dan haram tentang merokok. Hal ini berdasarkan sebuah argumentasi bahwa masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Selanjutnya adalah kedudukan fatwa DSN MUI dalam sistem hukum nasional. Ada 3 hal penting mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Yang pertama, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap fatwa seperti pemerintah, Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah, atau lembaga perbankan syariah, dan masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga keuangan syariah. Yang kedua adalah masalah atau persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya dikarenakan belum jelas hukumnya. Yang ketiga, para ulama yang mengerti hukum syariat mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa. Dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia yang pada prakteknya dalam masalah ekonomi syariah, kewenangan ini didelegasikan kepada Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga bentukan Majelis Ulama Indonesia dalam membuat fatwa yang terkait dengan masalah ekonomi syariah. Fatwa DSN MUI ini sendiri memberikan pengaruh bagi tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa makna penting akan fatwa DSN MUI memiliki makna yang penting dalam masyarakat Indonesia, khususnya untuk umat Islam itu sendiri. Meskipun pada kenyataan selama ini menunjukkan meskipun fatwa DSN
MUI ini tidak mengikat secara hukum, akan tetapi dalam prakteknya sering dijadikan rujukan perilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam konteks kehidupan berekonomi secara syar'i. Yang selanjutnya, pengambilan fatwa DSN MUI dalam sistem hukum Indonesia. Fatwa DSN MUI dalam bangunan perekonomian syariah di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Namun, dalam sistem hukum nasional yang dikedepankan adalah aturan yang tertulis mengenai suatu hukum tertentu. Sebagai negara yang mengadopsi hukum Eropa kontinental, oleh karena itu, pemerintah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah mensyaratkan pengambilan fatwa dari lembaga keislaman sebagai acuan dasar pembentukan peraturan perbankan syariah. Namun terbatas hanya fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat 2 bahwa lembaga tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia. Hal ini membuat MUI sebagai satu-satunya lembaga yang fatwanya dapat menjadikan dasar atau pedoman dalam aktivitas perbankan syariah di Indonesia. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lanjutan dari slide yang ke-14, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, fatwa bukan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Namun di sini pemerintah dengan mentransformasikan fatwa dari DSN sampai MUI, yang kemudian dirubah bentuknya yang berasal dari pemikiran yang bersifat fikih menjadi peraturan perundang-undangan yang sah. Transformasi itu bermakna suatu proses kontekstualisasi norma fikih ke dalam struktur masyarakat bangsa. Dalam proses itu terjadi reduksi, adaptasi, dan modifikasi norma yang kemudian fatwa tersebut menjadi hukum positif yang terstruktur, yang memiliki daya ikat dan juga daya atur yang kuat. Selanjutnya, penyerapan fatwa DSN MUI ke dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, menyalin judul dan substansi fatwa secara langsung ke dalam pasal-pasal suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, mengambil substansi dari fatwa yang kemudian diterjemahkan ke dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan dengan bahasa yang lebih formal. Selanjutnya, memperluas ketentuan fatwa dan bisa juga menerjemahkan ketentuan fatwa yang bersifat umum ke dalam bentuk yang lebih operasional, sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan operasional suatu lembaga keuangan. Fatwa ekonomi syariah DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia. Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di tanah air. Demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah. Transformasi fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam sistem hukum nasional dapat dilandaskan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pada pasal tersebut diatur mengenai jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang mencakup peraturan yang ditetapkan seluruh elemen pemerintahan yang berlaku di